Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja melalui beberapa masa-masa tenang di pasar kripto belakangan ini. Mari saja kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian post kemarin di sesi Q&A yang ada di Instagram story kami hari Rabu. Tapi sebelum kami mulai, kami ingin melakukan sedikit disclaimer, kami bukan penasihat keuangan. Kami hanyalah sekelompok tim peneliti yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi kalian harus pastikan untuk selalu lakukan riset mandiri sebelum menginvestasikan uang apapun dan lindungi modal awal kalian. Terus juga ada pengumuman guys, karena ada berita baiknya Republik Rupiah telah diundang untuk bergabung ke dalam podcast mingguan berbahasa Inggris yang bernama Global Pathways. Ini adalah kesempatan yang bagus karena kami diajak ke sana untuk membagikan pendapat kami, perspektif kami mengenai dunia dan komunitas kripto yang ada di Indonesia untuk dapat dibawa dan disiarkan ke global dunia juga. Kami tahu tidak banyak dari kalian yang fasih berbahasa Inggris, tapi ini adalah kesempatan bagus, jadi silakan saja kalau kalian mau. Kalian bisa subscribe ke Global Pathways dan langsung dapatkan bonus entry 5 bonus entry untuk giveaway BNB kami yang akan selesai di akhir bulan ini. Jadi silakan aja guys, langsung linknya ada di deskripsi di bawah biar kalian nggak ketinggalan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi kalau misalkan sejumlah besar miner BTC itu berhenti mining? Kayak waktu ada yang terjadi kemarin pas pemadaman listrik besar di Cina baru-baru ini. Nah, semua ini kembali ke hash rate mining. Jadi lebih banyak miner akan ada, jadi lebih desentral lah jaringan itu. Lebih sedikit miner, jadi lebih terpusat jaringannya itu. Jadi kalau ada banyak jumlah miner yang cukup untuk berhenti menambang Bitcoin, maka yang akan terjadi lebih mudah bagi orang-orang lain untuk bisa mengambil alih proses mining dan demikian mengontrol jaringannya Bitcoin. Kalau sejumlah signifikan miner itu berhenti mining, maka orang lain akan mampu bisa mulai menambang dengan lebih mudah dan dengan komputer yang lebih terjangkau dan murah. Jadi demikian, lebih besar peluangnya mereka untuk bisa dapat hadiah BTC dari mining untuk menghasilkan uang. Nah, saat ini itu kan susah untuk bisa mulai menambang Bitcoin. Jadi kalau ada banyak miner seperti di Cina misalnya yang pada berhenti mining, nah justru pasti banyak akan ada miner lain yang langsung bermunculan pada ngambil kesempatan itu. Jadi ya intinya itu pada dasarnya jaringan Bitcoin nggak akan bisa mati. Pertanyaan kedua, kenapa harga koin berbeda-beda di setiap exchange? Dan apa yang membuat pasar satu itu lebih mahal daripada pasar yang lainnya lagi? Ini terjadi karena tidak ada yang namanya jam sentral yang mengatur harganya sama persis untuk semua orang dan semua exchange. Jadi exchange-nya itu juga nggak mengatur harga koin apapun yang ada di sana. Semua ini kembali kepada para pembeli dan penjual. Waktu kalian bertransaksi, kita itu ngasih batas harga. Kita mau beli di harga berapa, kita mau jual di harga berapa. Jadi exchange itu hanya akan mengambil posisi tengah nih. Posisi pas di mana kedua harga tersebut bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, kalau sudah pas, ya transaksi itu akan dijalankan. Jadi setiap exchange itu punya volume transaksi dagang yang berbeda-beda. Makanya harganya juga berbeda-beda. Intinya semua ini kembali kepada para pembeli dan penjual yang aktif. Pertanyaan ketiga, Bank Indonesia berencana untuk menciptakan rupiah digital mereka sendiri. Apa ini berita bagus atau berita buruk untuk alam dunia kripto? Gimana menurut Republik Rupiah? Nah, secara umum ya ini adalah ide yang bagus guys, karena ini artinya blockchain itu digunakan oleh negara dan pemerintah itu sendiri. Dan kalau pemerintah sendiri pakai blockchain itu, pasti semakin banyak orang jadi lebih tahu soal teknologi kripto, dan orang-orang jadi lebih percaya bahwa teknologi ini tuh memang sah dan memang logis, memang bagus. Jadi ini sebenarnya ide bagus, mereka ingin mengeluarkan rupiah digital, karena ini hanya akan mempercepat pengadopsian kripto dan blockchain di Indonesia. Pertanyaan keempat, apa aja beberapa risiko yang ada dan terkait dengan penggunaan aplikasi DeFi? Nah, misalnya nih, kita itu farm atau stake dan yang lain-lain. Yang pertama, itu ada risiko waktu adanya masalah kode dalam pemrograman aplikasi, di mana para hacker itu bisa meretas kalau mereka jahat. Juga ada risiko kalau misalkan kodenya bermasalah, maka platformnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi waktu kita pakai aplikasi itu untuk bertransaksi, bisa aja ada kerugian yang timbul atau semacamnya. Lalu ada juga risiko delay atau keterlambatan data harga yang diberikan oleh oracles. Ini artinya bisa jadi risiko waktu kita ingin eksekusi transaksi dengan harga tertentu, tapi karena data dari Oracle itu kurang akurat dan kurang terkini, jadi terlambat.
Kunci utamanya sebelum kita mau pakai aplikasi DeFi yang manapun itu kita pastikan ada tim yang legit di baliknya. Jadi mereka itu nggak akan cuman sekadar ngumpulin uang kita, terus ngambil, terus pergi hanya untuk untung aja. Ini pernah terjadi dengan SushiSwap waktu masih dipegang oleh Chef Nomi. Yang mana sampai sekarang itu kita masih belum tahu siapa Chef Nomi ini orangnya. Sedangkan kalau kita bicara soal Uniswap, kita tahu pendirinya tuh Hayden Adams. Terus ada Synthetix yang pendirinya adalah Ken Warwick. Jadi kita semua itu harus bisa paham bahwa kita perlu hindari penipu-penipu DeFi dari baliknya tim yang anonimus. Pertanyaan kelima, apa ada grup VIP Republik Rupiah? Tim kami itu sedang merencanakan sesuatu yang sangat spesial yang akan datang segera, jadi pastikan kalian stay tune dalam beberapa minggu ke depan. Pertanyaan keenam, apa yang akan terjadi pada Cardano kalau misalkan ETH 2.0 itu selesai duluan sebelum Cardano selesai? Ini tergantung kepada siapa yang kalian tanyakan pertanyaan ini, karena dari kedua belah pihak itu ada sama-sama maksimalis. Ada yang satu itu percaya bahwa Ethereum itu akan menjadi raja, akan mematikan Cardano, dan yang satunya lagi percaya bahwa Cardano akan jadi rajanya, akan mematikan Ethereum. Sedangkan kami dari Republik Rupiah, itu kami percaya dan kami berpendapat bahwa yang manapun yang selesai duluan, ya pasti tentu mereka akan dapat curi start duluan, jadi mereka dapat untung sangat besar. Tapi bukan berarti yang duluan ini akan mematikan yang satunya. Jadi kami pikir mereka berdua itu Ethereum dan Cardano akan ada dan eksis hidup berdampingan dalam waktu yang sama. Karena mereka berdua punya komunitas yang besar dan sangat-sangat mendukung. Pertanyaan ketujuh, apa yang perlu kita ketahui soal koin kripto tertentu sebelum kita beli biar kita bisa dapat keuntungan profit sebanyak mungkin? Kesalahan terbesar yang orang lakukan itu adalah nggak sabaran. Jadi kayak cepat itu 99% hoki atau keberuntungan. Tapi kalau kalian bisa sabar dan kalian mau berinvestasi dengan tepat, kami bisa memberikan kalian beberapa pertimbangan dari pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melihat nilai suatu koin. Apa ada tim yang bagus di balik pengembangan koin tersebut? Apa koinnya itu punya kegunaan dan melakukan hal yang berbeda daripada proyek kripto lain? Apa ada kebutuhan atas proyek ini? Seperti apa model tokennya? Jangan sampai model tokennya itu mayoritas koin dipegang oleh pendiri dan mereka itu nanti bisa cetak koin seenaknya, sesukanya, sebanyak mereka mau untuk ambil untung. Apa harganya sudah meledak? Apa ini waktu yang tepat untuk kalian masuk dan beli? Apa koinnya itu punya pengguna? Berapa banyak coba ada alamat yang aktif? Dan satu hal yang terakhir ini yang paling penting, yang misalkan semuanya tadi poin-poin sudah terjawab dengan cocok dan sudah bagus, dan kalian sudah merasa oke, kalian harus pertimbangkan satu poin terakhir ini. Apa ada likuiditas yang cukup? Maksudnya likuiditas itu, apa ada transaksi orang-orang jual beli koin tersebut? Karena kalau nggak ada likuiditas, ya sama aja kemungkinannya waktu kalian beli koin, itu cuman kalian bisa diemin aja untuk jangka waktu yang sangat panjang tanpa ada hal apapun yang terjadi. Pertanyaan ke-8, gimana Satoshi Nakamoto membatasi supply Bitcoin hanya 21 juta aja? Batasan koin Bitcoin ini diprogram dalam kode waktu blockchain Bitcoin pertama tercipta. Blockchain BTC itu dibuat dengan kode yang mengatur batasnya memang hanya ada 21 juta aja. Jadi itu nggak bisa mengeluarkan lebih banyak koin lagi saat sudah mencapai supply maksimumnya. Pertanyaan ke-9, proyek mana yang bisa diadopsi lebih cepat oleh dunia? Ini pertanyaan yang sangat menarik guys, tapi kalian mungkin pikir jawaban kami ini akan menjadi membosankan karena kalian sudah sering dengar. Kami ini percaya dua proyek yang kami yakini 100% pasti akan diadopsi secara global adalah Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin akan menjadi tabungannya semua uang orang di dunia, akan menjadi seperti aset penyimpan kekayaan seperti halnya emas digital. Ethereum akan digunakan oleh seluruh sistem finansial keuangan di dunia seperti yang kita sudah tahu dimulai dengan Visa yang sekarang menggunakan Ethereum untuk USDC. Nah, kenapa mereka berdua, Bitcoin dan Ethereum? Itu karena mereka berdua sudah ada di industri ini sangat lama. Mereka dapat dipercaya dan dapat diandalkan karena mereka memiliki produk nyata yang bekerja. Proyek kripto lain mungkin saja akan digunakan oleh komunitasnya kripto. Tapi kalau misalkan kita bicarain soal entah mereka akan diadopsi secara global atau enggak, itu semua kembali hanya spekulasi saja. Tentu aja pasti akan ada banyak blockchain lain yang digunakan juga, seperti kalau misalkan kita ngomongin soal Theta yang digunakan untuk gaming, Filecoin digunakan untuk penyimpanan data desentral, dan bahkan Cardano juga. Tapi entah apakah mereka akan digunakan secara global atau enggak, itu hanya merupakan spekulasi. Jadi dua proyek yang 100% kami punya keyakinan akan digunakan secara global, itu hanya ada Bitcoin dan Ethereum di seluruh dunia.
Pertanyaan ke-10, gimana cara kita bisa menilai suatu koin dan gimana kita tahu bahwa mereka tuh overvalued atau undervalued? Kalau kita ngomongin soal ini, kaitannya itu ya soal spekulasi besar. Sama halnya dengan saham, properti, seni, dan juga semua model aset yang lainnya, sebenarnya yang membuat sesuatu itu bernilai dan berharga, itu ya orang-orang seperti kalian dan saya yang bisa menganggap mereka berharga. Jadi, cara kita menilai suatu koin itu entah mereka overvalued atau undervalued, itu kembali kepada penggunanya lagi. Kita bisa lihat berapa banyak pengguna yang pakai koin itu. Berapa banyak potensi orang yang mau beli koin tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang banyak banget yang pengen beli, tapi ternyata harganya rendah, berarti itu kan undervalued, berarti diremehkan. Tapi waktu ada koin harganya sangat mahal, tinggi banget, sedangkan orang yang mau beli cuma dikit, berarti itu kan overvalued. Nah, jadi pertanyaannya itu kembali lagi, berapa banyak orang yang bersedia untuk membeli koin kita dengan harga yang lebih tinggi? Nah, jadi permintaan dari suatu koin itu adalah salah satu penggerak utama dari harganya, entah mereka akan naik atau turun. Sekian dari kami hari ini guys, terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir dan semoga jawaban kami ini cukup karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke DM kami. Pokoknya setiap kali kami tuh post story atau postingan apapun selalu banyak sekali hal-hal yang masuk ke DM kami dan komentar juga. Jadi mohon bersabar selama tim kami berusaha untuk membalas satu persatu chat dari kalian. Terima kasih atas dukungan setia kalian kepada tim Republik Rupiah dan kami juga ingin ingatkan kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel podcast bahasa Inggris kami, Global Pathways. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!